Asu keturunan PKI, bicaranya kotor tapi sitain. Habib Joko menipu pribumi, bicaranya besar tapi tak terbukti. Anyahlah kau anjing nyaman, anyahlah kau asu Yaman. Buanglah gelar palsumu, ku tahu siapa dirimu. Habib asu setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingar-bingar Habib Dobolowi kembali mencuat belakangan ini. Barusan ada kabar dari Banyuwangi. Ini seorang Habib memasuki kamar ibu Nyai. Lantas konon ceritanya digebukin oleh santri-santri pondok pesantren itu. Tapi sebelumnya kita mengingat lagi bagaimana juga ada seorang Habib Dedengkot Sholawatan di Kabupaten Magelang beberapa bulan yang lalu juga memasuki kamar menjelang pagi tengah malam buta rumah seorang perempuan yang ditinggal suaminya berlayar. Bayangin perasaan kita kalau istri kita itu dimasukin orang laki-laki sementara kita jauh di sana mencari nafkah untuk menghidupi kelangsungan rumah tangganya. Bagaimana rasanya hancur hati berkeping-keping. Lagi ada kabar ini Habib lagi yang kita sering mengatakan cucunya Nabi kalau belum bertobat ditangkap warga karena menipu dengan mengutang berapa juta, akhirnya diserahkan ke Pak Polisi. Umar Bakri, kita tinggalkan itu, kita akan bercerita tentang Pak Umar Bakri yang dari Tarim sana. Yang konon sering dalam pengajiannya ini melihat kehadiran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum kita bahas itu, kita lihat dulu videonya. Di Madinah, Habib Umar ini dalam beberapa acara maulidan dan pengajian sering melihat Nabi dalam keadaan sadar. Apakah itu benar? Kenapa para sahabat yang berjuang bersama Nabi setelah Nabi wafat tidak pernah Nabi jumpai? Apa lebih mulia Pak Umar ini daripada para sahabat Nabi? Sungguh Nabi tidak pernah menyampaikan dalam hadisnya akan tetap bisa menemui umatnya dalam keadaan sadar atau terjaga. Namun ketika Pak Umar ini berada di depan makam Nabi di Madinah, kemanakah pandangan lirikan itu? Lirikan yang seolah melihat Nabi langsung secara sadar itu seakan tidak pernah Umar lakukan. Itu sudah di depan makam Nabi Pak Umar, kenapa malah gak bisa melihat sosok Nabi secara langsung? Apa karena takut sama askar melakukan hal kurofat di situ? Saat jauh dari Madinah sedang merayakan maulidah dan pengajian seolah didatangi Nabi. Tapi saat sedang berada di depan makam Nabi, malah gak disambut Nabi kan sesuatu yang aneh. Bukankah katanya Pak Umar ini keturunan Nabi? Tapi kenapa tidak melihat Nabi secara sadar? Bahkan di situ orang dan askar cuek tidak menganggap dia sebagai orang penting bahkan cucu Nabi. Ternyata Pak Umar ini berakidah di luar akidah Nabi dan bahkan dalam ceramahnya sering membawakan hadis-hadis palsu. Untuk para umat Islam, hendaknya bisa sadar melihat fakta dan kenyataan agar tidak mudah untuk mengagumi. Apalagi orang tersebut suka menyelisihi Nabi dan membawakan hadis palsu mengatasnamakan dari Nabi. Pak Umar Bakri sekarang mendapatkan hukuman dari pemerintah Arab Saudi, di blacklist, tidak bisa lagi masuk ke wilayah Arab Saudi selama-lamanya.
melihat video barusan untuk para mukibin Dobolowi, apakah masih percaya dengan Pak Umar ini yang seringkali matanya melirik ke sana, melirik ke sini, melirik ke atas, yang katanya melihat kerabuan Kanjeng Nabi. Luar biasa kalau masih percaya. Sedangkan di video tadi sudah diceritakan bagaimana para sahabat ketika waktu itu setelah ditinggal Rasulullah tidak pernah ada kisah atau tulisan yang mengatakan beliau-beliau ini pernah melihat Nabi setelah wafatnya. Kok ini yang mengaku-ngaku dzurriyyahnya Nabi sudah lewat ribuan tahun, setiap kali ketika melakukan makhlul qiyam atau pengajian di sana, di negeri Tarim sana, selalu didatangi sosok dari Rasulullah ini. Nah, berarti kalau kita secara bodoh-bodohan, berarti sakti Pak Umar ini dong tinimbang dari sahabat-sahabat dari Kanjeng Nabi waktu itu. Lah ya, sudah ditinggal ribuan tahun, masih seringkali masih bisa melihat kerawan Kanjeng Nabi. Ini pelajaran untuk kita agar tidak gampang begitu saja menerima cerita-cerita bohong dari klan Ba'lawi. Apalagi dengan kejadian akhir-akhir ini, untuk kita yang masih pro sama KB Ba'lawi dan berhusnudon dan masih meyakininya, itu sebenarnya justru bisa dimanfaatkan oleh klan Ba'lawi untuk menipu kita. Ya, contohnya tadi ada Habib ditangkap warga karena menipu dengan uang sampai puluhan juta. Kemudian di Banyuwangi ini ada maunya sama Bunyai, nah, kemudian digebuk rame-rame sama santri. Dan yang kemudian kabarnya sepi-sepi saja, yaitu Habib Sholawatan yang ada di Kabupaten Magelang. Setelah ditangkap, kemudian dibawa ke balai desa kalau nggak salah, kemudian terjadi negosiasi, lantas beritanya sepi, hukumannya seperti apa kita tidak tahu. Nah, inilah ruginya kalau kita masih meyakini kalau KB Ba'lawi ini masih dzurriyyahnya Kanjeng Nabi. Kita akan selalu sial, dan kalau mereka melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum, sepertinya hukum di negara kita ini tidak ada tajinya sama sekali. Nggak tahu apakah ya aparat-aparat kita ini takut atau masih mempercayai mereka ini sebagai dzurriyyah Nabi, sehingga untuk memvonis mereka ini, untuk mengusut kelakuan bejat atau menor mereka ini tidak berani karena takut kualat. Itulah ruginya kalau kita masih husnudon beranggapan mereka ini masih cucunya Kanjeng Nabi. Rugi terus, nggak ada untungnya. Habis melakukan kesalahan, perbuatan yang tidak senonoh atau kejahatan, dilepaskan begitu saja karena ketakutan dengan kualat yang dihembuskan selama ini, yang terus menghantui kita-kita ini yang masih percaya kalau mereka ini adalah ras yang mulia, anak putune Kanjeng Nabi. Ojo disenggol, ojo dicekel, ojo dihina. Nah, kata Nobel kurang lebih seperti itu, agar Indonesia ini aman dari bencana. Luar biasa doktrinnya. Ayo para mukibin, masih percaya dengan doktrin itu sehingga akan merugikan kita semua. Nah, jaga kesehatan, salam waras, jaga Nusantara, Pancasila Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.